Alaihi Wasallam akan mukjizat beliau membelah bulan. Kan kita rancak mendengar tuh mukjizat Nabi membelah bulan. Ya orang kafir ini berhadapan lawan Nabi, ujar orang kafir, wahai Muhammad, ikam itu telah menyalahi nenek moyang kita. Wahai Muhammad, ikam itu telah mempermalukan nenek moyang kita. Wahai Muhammad, ikam itu menginjak-injak agama nenek moyang kita. Kami jar orang kafir kada percaya ikam tu nabi kecuali ikam menampakkan mukjizat ikam. Jar orang kafir, wahai Muhammad, di atas langit itu ada bulan yang sempurna bulatnya. Amun bujur ikam tu seorang nabi, belah itu bulan agar dapat dilihat oleh seluruh penduduk negeri Makkah. Jadi kadat batunggal seikung berdua aja nang menyaksikan mukjizat ikam. Seluruh penduduk Makkah melihat bulan tabalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau akan tangannya. Kemudian Nabi kita Muhammad belah itu bulan dengan menggunakan jarinya. Belahlah bulan menjadi dua. Nah, peristiwa membelahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan itu bulan terjadi pada bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi ialah berpindahnya kiblat. Awal-awal diwajibkannya sembahyang, itu sembahyang kada menghadap Ka'bah. Kada. Awal-awal diwajibkannya sembahyang itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina sana. Sembahyang awal-awal itu ke Palestina, menghadap Baitul Maqdis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali meminta, berdoa, munajat kepada Allah agar kiblat ke Baitul Maqdis itu berpindah ke Baitullah. Nah, dikabulkannya permintaan Nabi kita Muhammad untuk memindah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban, lebih tepatnya di satu masjid yang terdapat di negeri Madinah yang disebut dengan sebutan Masjid Qiblatain. Nah, dengar kalau biasa di Madinah tuh ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Ini dua kiblatnya, dua mihrabnya, imamannya dua. Sebuting ke sini, nah, sebuting yang ke situ. Nah, dua. Nah, itu orang-orang umroh, travel tertentu itu dibawa masuk ke dalam, ditunjukkan tempat bersejarah. Maka ada seberatan travel. Ada seberatan. Padanya ada yang membawa, ada yang kada. Nah, travel dulu Jabal Mahnet masuk, ini kada. Jadi tempat-tempat bersejarah itu banyak yang kada didatangi. Banyak. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi, turunnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, perintah puasa itu turun pada bulan Sya'ban, pas sholat. Turun perintah Sya'ban, puasaan, pelaksanaannya di bulan Ramadan. Nah, pas. Namun turun perintah puasa di bulan Muharram, sangat ingat lagi orang mana puasaan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 8 bulan lagi. Sangat ingat orang puasaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi, turunnya perintah zakat. Pas kalau di akhir puasa ada yang namanya zakat fitrah. Nah, langsung sepaket
Kada nambah halat setahun dulu nih, kada ada bazakatan kada. Memang dari awal. Kenapa? Coba pikirkan seandainya badudi nih. Tahun pertama kadada zakat fitrah, tahun kedua kadada zakat fitrah, tiba-tiba tahun ketiga ada orang kafir mah walau nabi. Nah Pak ini Muhammad pina bertambah berdudi nih. Nah ya buti orang kafir, nah Pak Muhammad nih pina bertambah berdudi nih. Itu yang keempat. Peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi yang kelima, turunnya ayat ke-56 surah Al-Ahzab. Turunnya ayat 56 surah Al-Ahzab yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu turun perintah pada bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban ini bisa disebut dengan sebutan bulan solawat. Bulan solawat. Bulan solawat. Jadi biasa nang kita misalnya bersalawat bulan-bulan nang lain misalnya 100, bulan Sya'ban kita tambah ya 10. Ya Allah. Ya Allah Habib Qadir. Nah, kan macam itu. Habib ini harus banyaknya. Karena inya pengampun datuk kan. Jangan sekadar mewaris darah aja. Nah, maliyah. Nah, akhlak. Nah, itu jadi berat jadi Habib ini kada nyaman toh. Nyaman banget jadi Habib dicium tangan kada. Tahu nih Habib berat. Kenapa berat? Beratnya apa? Satu bukan hanya mewaris darah, tetapi juga mewaris akhlak, tingkah laku, amaliyah. Macam itu, makanya tidak. Itu orang kelima. Yang keenam, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban lagi, diserahkannya mandat takdir seorang hamba oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Diserahkan mandat takdir seorang hamba oleh Allah kepada malaikat. Jadi tiap tahun nih kita ini ada catatan takdir kita yang pacang kita lewati setahunan. Sudah. Contohnya apa? Malaikat Azrail itu apa tugasnya? Pencabut nyawa. Malaikat Azrail itu mencabut nyawa tugasnya. Malaikat Azrail esok tanggal 8, 9, 10, 11 itu tahunnya. Siapa-siapa yang diwafatkan oleh Allah, yang diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh-ruh mereka, karena catatan di tangan sini. Tanggal 12, 13, 14 malaikat Azrail itu tahu siapa-siapa yang pacang dimatikan, karena catatan di tangan sini. Akan tetapi pada tanggal 15, 16 dan seterusnya kada tahu lagi belum. Kenapa? Karena belum diserahkan lagi catatan mandat tadi. Nah, catatan mandat takdir seorang hamba itu diserahkan oleh Allah kepada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ujarnya malaikat nih. Nah, ujar Allah, wahai malaikat-malaikatku, nah ini malaikat Azrail nih, ini ujarnya Allah. Daftar nama-nama hamba-hambaku yang engkau cabut ruh mereka pada tahun ini. Nah, nyat melihat di mamanya Ahmad nah. Di abahnya Junai nah. Nah, adanya kelihatan. Diserahkan malam itu. Diserahkan. Malaikat pembagi rezeki itu siapa namanya? Harus tahu nih. Kayak Pak Hendak Sugi, tuang baginya orang kada tahu kayak apa. Tuang bagi rezeki ini nah seorang kada kenal, kada tahu. Hendak Sugi, malaikat Mikail itu tugasnya membagi rezeki.
Malaikat Mikael tuh tahu esok 7, 8, 9, 10 tuh tahu. Siapa-siapa enang dapat arisan itu tahunya. Siapa-siapa enang cair tahunya. Siapa-siapa enang dapat warisan tahunya. Tahu. Kenapa? Catatan di tangan sini. Tanggal 11, 12, 13, 14 malaikat Mikael tuh tahu. Siapa-siapa nang pacang disugihakan oleh Allah. Tapi pada saat tanggal 15 kada tahun. Kenapa belum diserahkan? 16 maginnya, 17 maginnya, seterusnya ada tahu. Kenapa? Catatan belum menerima. Nah, malam nisfu Sya'ban ujarnya Allah, wahai malaikat Mikail, ini daftar nama-nama hamba-hambaku yang engkau kayakan, yang engkau beri rezeki mereka. Nah, jangan kelihatan. Cair pangwarisan. Nah, ketahuan dah oleh malaikat Mikail. Tahu sudah ya. Catatan menerima sudah. Nah, ini pacang besugihan orang nih. Nah, tahu sudah. Nah, si dinding ini tuhok sakit. Tuhok si dini sakit aja malaikat. Nah, cuma ini rezeki di Minanto nah pacang berduit nah. Nah, bisi takau ini Minanto nang berduit nih. Nah, macam itu. Jadi diserahkan mandat takdir itu malam nisfu. Makanya Mbak Yasin berapa kali? 3. Di antaranya apa? Minta panjang umur. Memohon kepada Allah supaya Habib Soleh ini jangan termasuk daftar 6 tahun ini yang dicabut oleh Allah Ta'ala rohnya. Nah, memohon kepada Allah, apalagi supaya diluaskan rezeki. Nah, supaya diluaskan rezeki. Supaya kita ini masuk dalam catatan malaikat Mikail, urang nang Allah kayakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kebetulan dia kita nih pas nama si Din ini Habib Abdul Qadir Jilani Al-Jilani kan. Ada Jilaninya olah rasanya KTP. Jailani. Nah, ada juga. Nama ini luar biasa. Ngaran Abah Sidini Utsman. Sayyid Utsman bin Umar Al-Habsyi itu. Abah Sidin ini mesti menamai Abdul Qadir Jilani itu ada secercah harapan. Berharap mudahan kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga. Itu pasti sudah tuh tabarukan mesti sudah. Ini namanya Habib Zain. Abah Sidin itu namanya Muhammad bin Umar Al-Habsyi. Jadi menamai Zain itu kenapa? Supaya sama juga kayak anak Sayyidina Husain Zainal Abidin. Nah, berharap pasti ada mungkin membarang memberi nama. Ada mungkin. Mesti ada harapan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, di dalam kalimat Sya'ban itu ada terdapat 5 huruf. Hitung ya. Dalam kalimat Sya'ban itu 5 huruf. Yang pertama huruf Shin. Yang kedua huruf Ain. Yang ketiga huruf Ba. Yang keempat huruf Alif. Yang kelima huruf Nun. Sya'ban. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kalimat Sya'ban itu terdapat 5 huruf, yang mana 5 huruf tersebut itu ada mengandung rahasia dan hikmah. Huruf yang pertama Shin. Shin yaitu syarafu, yang artinya kemuliaan. Buka kamus bahasa Arab. Syarafu, kemuliaan. Yang kedua huruf Ain yaitu ulu, yang artinya ketinggian. Huruf yang ketiga yaitu huruf Ba, yaitu birrun, yang artinya kebaikan. Huruf yang keempat
huruf alif yaitu ulfa. Ulfa yang artinya kejinakan hati kepada Allah. Huruf yang terakhir ialah huruf nun, yaitu artinya cahaya. Maksudnya siapa-siapa laki-laki atau perempuan menghiasi bulan Sya'ban ini dengan ketaatan kepada Allah, maka ini orang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua akan mendapatkan ulu, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga akan mendapatkan birrun, kebaikan bukan hanya di dalam dunia, tetapi kebaikan pun didapatkan di dalam negeri akhirat. Yang keempat huruf alif ulfa, yaitu kejinakan hatinya kepada Allah, ada bisa lalai kurangnya. Dan yang kelima ialah nur, cahaya yang akan menerangi, membimbing inya di dalam ini dunia dan selamat di dalam negeri akhirat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ujar Nabi, ada terdapat 5 malam yang mana apabila seorang hamba berdoa munajat meminta pada malam tersebut, itu doa mereka akan lebih diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi madahkan 5 malam ini aja Nabi, siapa-siapa nang berdoa lebih Allah perhatikan doanya. 5 malam tersebut, yang pertama adalah malam Jumat. Orang nang berdoa malam Jumat itu lebih Allah perhatikan dibanding orang nang berdoa malam Minggu, malam Ahad. Satu. Yang kedua, malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Semalam 21, 23, 25, 27, atau 29. Dan yang keempat, malam hari raya. Dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, insya Allah malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada tanggal 13 Februari 2025, bertepatan hari Kamis malam Jumat. Nah, double tuh, sama anak malam Jumat, sama anak malam nisfu pulang. Tuh berdoa benar tuh, no pindah kada sing kabulan hajat keinginan tuh. Mesti berdoa benar itu tuh, malam itu tuh. Entah batuk-batuk tuh mintuha pian anu lupa nang saban malam Jumat berdoa nih kada kabu-kabu, coba malam ini. Batuk mintuha di hija. Langsung dupa-dupa nah hanya nah balampah benar. Ada kabul juga. Malam Jumat ini, malam Jumat yang bertepatan pada malam nisfu minto, nah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Terlebih khusus Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keampunan, kemaafan pada bulan Sya'ban ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa segala daripada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita seberataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita sekeluargaan, jangkan umur kita dalam ketaatan, dilimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib lagi berberkah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,